Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk memulai kebaktian pada sore hari ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah kita awali kebaktian guru karyawan Sekolah Kristen IPK pada sore hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari Bapak Ibu kita katakan bersama-sama, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setianya besar selamanya. Kasih setianya besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. 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 Kasih setiamu besar Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. kasih-Mu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kasih-Mu besar, tiada taranya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah kembali kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan belajar dari sebagian firman yang akan disampaikan pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan, menolong kami, menenangkan hati kami, sehingga sungguh Tuhan, penyembahan yang kami naikkan, itu boleh berkenan bagi Tuhan. Dan firman yang ditaburkan, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan iman kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan ambil saat teduh sejenak. Kita minta Tuhan menyiapkan hati kita untuk menyembah Dia. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Worship you, worship you, worship, worship you, worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Let your spirit fill this place. Let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit.
your presence. Fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. Bapak Ibu, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita minta Tuhan mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiriku Tuhan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa
oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri kembali. Ayat penuntun pada pengakuan dosa diambil dari Mazmur nomor 51 ayat yang kelima dan yang keenam. Demikian firman Tuhan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengakui dosa-dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Silahkan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami datang sebagaimana kami ada. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana ada adalah sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan semata. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini. Baik itu melalui yang ada dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampuni ya Tuhan kalau seringkali antara apa yang kami tahu dan kami lakukan itu tidak sama. Kami tahu bahwa Engkau adalah penjaga kami, Engkau adalah penolong kami, Engkau selalu menyertai kami, tetapi kami masih sering takut dan khawatir. Ampuni ya Tuhan kalau seringkali pengetahuan kami akan Alkitab, seringkali di dalam pengalaman ketika kami mengalami kesulitan, seringkali kami justru melupakan apa yang sudah pernah kami baca atau dengar. Ampuni kalau di dalam kehidupan kami seringkali khawatir yang berlebihan, merasa cemas yang berlebihan, khususnya di masa pandemi ini. Ampuni kalau kadang-kadang kami meragukan pertolongan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ampuni segala dosa kami supaya dosa-dosa kami tidak menghalangi untuk kebenaran firman Tuhan yang nanti akan kami dengar. Kami mengingat janji firman-Mu. Jikalau kami sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kesalahan kami, maka Engkau Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau selalu berikan ketika kami mau datang dan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Kau berikan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, berita anugerah bagi setiap kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 16b dan 17 dikatakan, Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau Tuhan bukan seorang yang pendendam, tapi Dia mengatakan, Aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Sekali diampuni Tuhan tetap mengampuni. Bapak Ibu bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Roni Rondonuwu. Kita minta Tuhan Yesus mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan menyanyikan pujian Yesus padamu ku berseru. Kita minta Tuhan menjadi satu-satunya penolong bagi kita, kota perlindungan dan pertahanan bagi kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dengan lembut kita katakan, Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan.
memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, 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 Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang padamu ya Tuhan, Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk belajar dari firman-Mu, tolong kami Tuhan, untuk sama-sama kami mau merenungkan firman-Mu dan pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman pada kesempatan ini, dan biarlah juga dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Kami mohon belas kasihan Tuhan dan pimpinan Roh-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama kita siapkan hati, kita akan membaca firman Tuhan, yaitu dari Mazmur pasal 121. Mari kita buka bersama-sama bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan sore hari ini, terambil dari Mazmur pasal 121, kita akan baca semua ayat. Dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mazmur pasal 121 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seekor binatang yang unik yang disebut sebagai cock-eyed squid gitu ya, atau cumi-cumi yang hidup di perairan yang cukup dalam. Tuhan mendesain binatang ini dengan unik, dengan luar biasa, yaitu dia mempunyai sepasang mata dengan ukuran mata yang berbeda. Mata yang satunya itu ukurannya lebih kecil, dan fungsinya itu untuk melihat ke bawah, melihat ke mangsa yang makanannya yang berpendar atau yang bercahaya di perairan yang gelap. Sedangkan mata yang satunya itu ukurannya lebih besar dan lebih menonjol. Nah, fungsinya apa? Ternyata mata yang satu ini fungsinya adalah untuk melihat ke atas, untuk melihat predator yang mengintainya, dan sekaligus juga mata yang satu ini yang lebih besar ini adalah untuk melihat ke arah sumber cahaya, yaitu cahaya matahari. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara pandang dengan melihat ke atas, ini ternyata sangat penting juga buat kita sebagai orang percaya. Kita perlu belajar dari cumi-cumi ini, yang dengan matanya melihat ke atas. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa dalam kondisi kita yang terkungkung, yang terkurung karena pandemi ini, maka kerap kali kita terjebak, kita melihat terus ke bawah, dan kita kerap melupakan untuk melihat ke atas. Bukan hanya untuk relaksasi, tetapi juga kita melihat ke atas itu, yaitu kita untuk memandang kepada Allah. Melihat ke atas itu untuk kita melihat kepada Tuhan kita, yang menjadi penolong dan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang diekspresikan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 121 ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 121 adalah Mazmur ziarah. Artinya Mazmur yang diekspresikan pada waktu orang Israel itu melakukan journey ke Yerusalem. Dan tujuannya kemana? Tujuannya itu adalah
ke bait Allah. Karena bait Allah itu adalah pusat dari penyembahan atau ibadah orang Israel. Bait Allah itu adalah pusat dari spiritualitas dari umat Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur ini, dia posisinya masih belum nyampe ke Yerusalem. Masih jauh, masih on the way ke bait Allah. Tetapi yang menariknya, dan kita perlu perhatikan di sini adalah, pemazmur ini, dia meyakini bahwa kendati bait Allah itu masih jauh, dia yakin Allah penolong itu bersama dengan dia. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur ini tidak menunggu untuk sampai di bait Allah terlebih dahulu, atau sampai di Yerusalem, baru dia mendeklar bahwa Allah itu menyertainya, bahwa Allah itu adalah penolongnya. Tetapi justru pada saat dia masih dalam posisi perjalanan itu, dia menyatakan deklarasi imannya, Allah itu adalah penolongku. Ada penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa ketika pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, maka gambaran Gunung Sion itu juga bisa muncul dalam benak dan pemikiran pemazmur. Kalau demikian, Bapak Ibu kita tahu bersama Gunung Sion itu adalah tempat Allah bersemayam, tempat Allah bertahta. Dan ini menjadi menarik. Itu artinya Allah tidak hanya bersemayam atau bertahta di Gunung Sion, tetapi Allah itu juga adalah Allah yang aktif, mau datang, mau hadir dalam kehidupan pemazmur, mau hadir bersama-sama dalam journey yang sedang dia jalani. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah konteks ini sangat dekat dengan kehidupan kita? Kita saat ini berada dalam konteks journey, bukan? Di tengah-tengah dunia pada saat ini. Atau di dalam konteks journey kita bersama keluarga, journey kita sama-sama yang ada di IPK ini, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan ini adalah good news-nya, ini adalah kabar baiknya, bahwa dalam journey kita pada saat ini, yang tengah kita jalani, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang merupakan ekspresi dari pemazmur. Dia menyatakan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan dia pada saat destinasinya itu menuju ke bait Allah. Jadi dalam journey kita juga selain poinnya Tuhan itu bersama-sama dengan kita, tetapi dalam tujuan kita pun dalam journey kita ini, kita tujuannya itu adalah berjumpa dengan Allah, bukan? Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah dari hari ke hari, dan satu saat nanti kita akan berjumpa dengan Allah muka dengan muka nanti dalam kekekalan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan ini adalah tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengalami Allah dalam journey kita pada saat ini? Bagaimana kita bisa mengalami Allah sebagai penolong di dalam journey kita pada konteks saat ini? Bapak Ibu saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan. Kita bisa mengalami Allah sebagai penolong dalam kehidupan kita, karena Allah kita itu adalah Allah yang epik, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita bisa mengalami Allah dalam journey kita sebagai penolong dalam kehidupan kita, karena apa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang epik. Kalau dalam dictionary, saudara, secara informal, epik ini mengacu kepada kata sifat, ya. Sesuatu yang sangat besar gitu ya, sesuatu yang extremely large, extremely good. Kita amini bersama, Allah kita itu adalah Allah yang besar, dahsyat, dan Allah yang sangat baik. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Dari kata epic ini, Bapak Ibu saudara, masing-masing hurufnya itu mengandung makna. Dan karena itu saya akan unboxing kata epic ini bagi kita semua, karena ini memiliki perenungan, ini memiliki makna yang dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa mengalami Allah dalam kehidupan kita karena apa? Karena yaitu kita bisa mengalami Allah. Itu adalah experiencing God in everyday life. Kita bisa mengalami Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Pemazmur pada waktu dia di dalam bagian awal dari teks ini, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia tidak hanya melihat suatu pemandangan, suatu landscape, suatu view semata. Tetapi pada waktu dia melihat pemandangan gunung itu, dia mengalami apa yang namanya disebut sebagai suatu eye-opening experience. Matanya terbuka, dia melihat tidak hanya sekedar gunung semata, tetapi dia melihat ada sosok di balik gunung yang tercipta itu yang dilihatnya. Ada sosok pencipta semesta, pencipta langit dan bumi, dan alam yang luas yang sedang ditatapnya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau pada zaman sekarang ini, ketika orang semakin langka, semakin jarang untuk bepergian, maka pemandangan itu juga menjadi semakin langka, bukan?
Dan ketika melihat mungkin satu pemandangan seperti itu, apa yang ada dalam benak pikiran orang zaman sekarang? Wah, pasti yang terpikir yang pertama itu adalah apa? Wah, ini Instagramable nih. Ini apa? Cocok buat konten, ya minimal konten Instagram atau TikTok. Tetapi Bapak Ibu Saudara pemazmur ini, di dalam satu journey yang dia sedang jalani, dia melihat dan dia mengalami Allah di dalam perjalanan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ketika pemazmur mengatakan demikian, Allah itu adalah pertolonganku. Ini adalah satu pernyataan pribadi, satu pernyataan yang personal, yang di dalam hatinya dia benar-benar mengalami secara pribadi apa artinya Allah sebagai penolong. Pemazmur tidak berkata Allah itu adalah penolong menurut kata Bapak Abraham. Allah adalah penolong menurut kata Raja Daud, atau Allah adalah penolong menurut kata Bapak Ayub. Bukan, dia mengatakan Allah itu adalah penolong, itu lahir dari bagaimana dia mengalami Allah dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ketika kita menghadapi akan berbagai realita dalam dunia ini, betul di depan kita itu ada banyak problem dan realita, tetapi mari kita tetap berfokus melihat kepada Allah. Betul masalah itu menjadi realita hidup kita, tetapi kita tahu bahwa solusi masalah itu adalah bersama dengan Yesus, bukan? Dan ini penting, terutama di dalam journey kita pada saat ini. Ini tantangannya, di dalam konteks pandemi dan online, bagaimana kita bisa mengalami Allah pada waktu kita beribadah secara online. Pada waktu hari Minggu di gereja, atau di dalam komunitas kita dalam gereja, ataupun dalam ibadah streaming seperti ini. Sudahkah dan sungguh-sungguhkah kita memusatkan perhatian dan hati kita kepada Allah di dalam ibadah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali godaan itu kerap kali muncul, bukan? Pada waktu kita memulai ibadah dan kita mencoba untuk memusatkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kita tahu bahwa smartphone kita itu juga, gadget kita itu juga semakin canggih dengan AI-nya, dengan artificial intelligence. Jadi pada waktu kita memulai, kita sudah coba fokus, kadang-kadang notifnya itu muncul, suka muncul Bapak Ibu, ya. Tahu-tahu munculnya itu seperti ini, ya. Promo atau diskon itu akan berakhir dalam waktu 30 menit, ya. Atau produknya ini tinggal satu, dan harap segera selesaikan transaksi Anda. Godaan-godaan semacam itu kerap kali kita temui, bukan, dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita belajar untuk bisa fokus dalam ibadah kepada Tuhan. Karena memang berbeda. Kalau kita ibadah dalam kondisi yang biasa, kita akan menunjukkan effort, bukan, baik waktu kita persiapan diri kita akan benar-benar menyiapkan. Tetapi dengan ibadah online, begitu mudah dilakukan di segala tempat, tapi kerap kali gangguan-gangguan itu juga dengan begitu mudahnya muncul. Disrupsi itu begitu mudahnya muncul, bukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa fokus? Mari kita belajar dari pemazmur ini. Ada juga yang mengatakan demikian, mungkin kepada hamba Tuhannya. Pak Pendeta atau Boso atau Cuanta atau Lause, saya bisa fokus tuh asalkan kalau pemimpin ibadahnya itu kayak minimal kayak Lee Min Ho lah, atau pengkhotbahnya kayak Ari Wibowo gitu ya. Ibadah online itu 2 jam, 3 jam gak apa-apa. Saya akan tetap bisa fokus. Tentunya tidak demikian. Apakah ibadah kita mencari figur? Tidak juga kan? Ada juga yang mungkin berpikirnya begini, coba saya kalau bisa mengalami konteks seperti pemazmur, bisa melihat pemandangan gunung, alam, rasanya bisa tuh mengalami seperti pengalaman pemazmur di Mazmur 121. Bapak Ibu Saudara, saya kalau pagi hari, setelah pagi-pagi gitu ya, bangun, kemudian renungan, ke depan, jogging sebentar, lalu melihat pemandangan yang terlihat itu hanyalah ujung pucuk pohon Bapak Ibu. Lalu yang di depan mata itu, lagi-lagi pas di depan mata hanyalah tembok beton. Masuk ke dalam ruangan, ke dalam kamar, lalu menatap, melihat screen gitu kan, melihat ke smartphone ya, dan yang di smartphone itulah yang saya sebutkan, muncul suka banyak promo, diskon dari Amazon dan lain sebagainya. Tantangannya adalah bagaimana dalam rutinitas kita ini kita bisa mengalami Allah. Ingatlah bahwa mengalami Allah dalam kehidupan kita itu adalah satu privilege dari Tuhan. Kita bisa berinteraksi seperti pada pujian tadi. Yesus padamu ku percaya. Ketika lagu itu dilantunkan, saya di dalam hati saya itu saya mengaminkan dan saya menjadikannya itu sebagai sebuah doa. Yesus, padamu ku percaya dan Engkau adalah penolongku. Seperti gambaran dari pemazmur ini.
sekali lagi, mengalami Allah itu adalah satu privilege yang luar biasa. Kita bisa berinteraksi dengan Allah dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat pada tahun 2018, pada bulan Mei, waktu itu saya jauh sebelum masuk gabung ke IPK, saya mendapatkan sebuah undangan lewat WhatsApp call, satu undangan yang saya tidak sangka-sangka. Undangan itu adalah undangan untuk bertemu dengan orang nomor satu di negeri ini, yaitu Presiden Jokowi. Dan undangannya itu, tempat untuk bertemunya adalah di Istana Bogor. Lalu saya juga mendapatkan WhatsApp dan saya melihat list daftar nama di situ, ternyata yang diundang itu adalah pegiat literasi gitu ya, pegiat sosial media. Saya lihat untuk memastikan apakah berita ini benar atau cuma bikin gaya, ternyata benar. Dan pada saat itu saya langsung happy tentunya ya, senang. Waduh, ini kesempatan berharga. Dulu waktu di Kelapa Gading di mall, sudah mau bertemu dengan presiden, malah dihadang oleh pas pampres. Akhirnya nggak jadi waktu itu. Ya sudah, karena banyak orang yang ingin ketemu. Ini dapat undangan spesial. Wah, saya berpikir, ini bagus juga nih. Tapi, lagi-lagi ketika mendengarkan waktu untuk bertemu begitu ya, ternyata waktunya itu Sabtu sore, jadi silaturahminya sore hari. Saya pikir ini pasti bisa, nggak masalah. Tapi ternyata ada acara kelanjutannya itu, yaitu berlanjut pada hari Minggu, jadi 2 hari. Nah, disinilah muncul kegalauan saya. Kalau hari Minggu kan hari ibadah, kemudian sore hari ada pelayanan sekolah minggu. Saya kemudian mikir-mikir, oke, saya belum mengiyakan, saya bilang saya coba nego dulu ya, saya coba untuk izin dulu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mencoba untuk menghubungi seorang rekan yang menjadi mahasiswa magang dalam pelayanan, ternyata dia lagi pulang ke Malang. Lalu kemudian pikir punya pikir, akhirnya saya nggak menemukan pengganti karena memang pelayanan sore itu saya adalah PIC-nya. Akhirnya saya mengatakan, wah gimana kalau cuma bisa datang Sabtu, bisa nggak? Wah nggak bisa, jadi ibaratnya paketnya itu sudah harga mati, Sabtu dan Minggu. Saya satu-satunya yang nego, Bapak Ibu. Akhirnya saya ikhlas, saya bilang ya sudah, kayaknya saya nggak bisa ikut, silakan jatah saya dikasihkan orang aja. Dan Bapak Ibu Saudara ketika tiba pada hari Sabtu, lalu pada hari Minggu sore, saya berpikir, waduh teman-teman itu pasti mereka masih ada acara di Bogor. Dan saya melihat anak-anak sekolah minggu yang jumlahnya kurang dari 10. Tapi saya waktu itu mengajak mereka menyanyikan pujian Love the Lord your God ya, with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Bait keduanya itu adalah serve the Lord your God. Pada bagian ini saudara, saya merenungkan, hati saya damai. Saya bisa melayani Tuhan bersama dengan anak-anak, dan saya bisa mengalami Allah. Hati saya damai di situ. Dan apalagi ketika masuk pada masa pandemi ini, saya berpikir, waduh, saya nggak sia-sia juga, saya tetap beribadah bersama dengan anak-anak. Saya bisa mengalami Allah bersama-sama dalam melayani mereka. Inilah satu privilege yang kita miliki sebagai orang-orang yang adalah milik Allah. Kita bisa mengalami Tuhan di dalam journey kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keseharian kita, setiap hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, itu ya bagian yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa mengalami Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu kemudian kita masuk pada bagian kedua, yaitu dari Allah kita itu adalah Allah yang epic. P itu adalah apa? Allah kita itu adalah Allah yang powerful, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Pemazmur di sini dia menyatakan di dalam ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, di dalam deklarasi imannya pemazmur, dia menyatakan Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Ketika saya mendesain digital lesson pada tahun yang lalu, ketika membahas topik Tritunggal, nah saya ingat bahwa Allah Tritunggal sebagai pencipta itu dalam creation, dalam kejadian, itu juga disebut sebagai majestic plural. Ya, majestic plural. Majestic itu berarti menggambarkan Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa. Dan Allah sebagai majestic plural inilah yang menjadi pencipta kita. Allah yang di dalam Kristus juga, dalam Yohanes 1 ayat 1, dia sebagai Logos, dia juga adalah pencipta yang terus melahirbarukan orang-orang untuk menjadi percaya.
Dan Kristus sebagai pencipta juga, sebagai logos, dia juga membaharui kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang rapuh, kita yang fragile. Kristus menjadi kekuatan di dalam kehidupan setiap umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, barusan kita memperingati karya Kristus di dalam Jumat Agung dan Paskah di dalam kebangkitannya. Para Bapak Gereja menyebut karya Kristus ini sebagai Kristus Victor. Kristus Victor artinya Kristus pemenang, karena di dalam penyalipannya, di dalam kematiannya Kristus, dia telah mengalahkan kuasa iblis, telah mengalahkan kuasa dosa, maut dan kematian. Dan melalui karya kebangkitannya hal itu dikonfirmasi kembali. Disinilah kita melihat bahwa Kristus menjadi penolong yang perkasa di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat ada pengakuan dari seorang apologis terkenal, yaitu Ravi Zacharias. Suatu pengakuan yang membuat saya terhenyak ketika membaca atau mendengarnya. Jadi dia selalu beralasan dia mengalami back pain, sehingga itu menjadi alasan baginya untuk dia pergi ke spa untuk meminta pelayanan dari terapis. Dan dari hasil investigasi dari para korbannya, para terapisnya mengatakan bahwa Raffi mengatakan saat itu, I need this. Dia mengatakan, I need this. Aku membutuhkan ini. Saudara, saya merenungkan, kenapa dia tidak mengatakan, Christ is enough. Kristus itu adalah cukup di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Seharusnya itu yang diekspresikannya. Atau seharusnya dia datang dengan pengakuan, I need you Lord every hour. Aku membutuhkan Engkau Tuhan di setiap waktu, di setiap jam, di setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita meyakini bahwa Allah kita itu adalah kekuatan kita di dalam Kristus, maka kita bisa mengatakan bahwa Christ is enough. Itu menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita di dalam journey kita yang kita hadapi, baik pada saat ini maupun di waktu-waktu yang akan datang. Dan ketika saya sedang merenungkan bagian ini, anak saya ketika melihat slide yang saya siapkan, dia berpikir, Pak, epic itu juga punya makna yang menarik. Ya, ternyata ada pengertian dari epic, ya, yaitu yang menggambarkan bahwa everything possible in Christ. Segala sesuatu itu adalah mungkin bagi Allah. Dan ada satu lagu juga yang berdasarkan Mazmur 121 yang diciptakan oleh Bapak Heri Priyonggo. Mazmur 121 ini adalah salah satu lagu yang dinyanyikan oleh vokal grup Jericho yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu adalah penolong di dalam kehidupan umatnya. Dan juga yang pasti pengarangnya ini, Pak Heri Priyonggo ini juga pasti dia sudah mengalami bagaimana Tuhan itu sebagai penolong dalam hidupnya. Ada sebuah video yang merekam bagaimana dia melukis dengan tangan yang mengalami tremor, tetapi dia tetap mengupayakan, dia menopang tangan kanannya itu dengan tangan kiri. Dan dia melukiskan satu lukisan yang indah, yaitu gambaran Kristus sebagai gembala yang menjadi pelindung bagi setiap dombanya. Walaupun menghadapi predator ancaman yang berbahaya, tapi Kristus sebagai gembala yang agung, dia terus menjaga, mendekap erat setiap kita dombanya. Dan ini satu gambaran yang pasti lahir dari pengakuan imannya, bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya dalam menghadapi masa-masa pergumulan. Dan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat gambaran bagaimana Tuhan sebagai penolong ini dalam kehidupan kita, ini memberikan kekuatan buat kita, sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya pada saat ini. Dan sekarang kita melihat pada bagian berikutnya, yaitu pada bagian yang ketiga, dari Allah itu epic. I itu adalah artinya apa? I itu artinya adalah Immanuel. Immanuel, Allah yang hadir di tengah-tengah pergumulan umatnya. Sebelumnya, pemazmur menyatakan demikian, bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan itu begitu besar, begitu agung, begitu mulia. Tetapi dia juga adalah Allah Immanuel yang menyertai setiap umatnya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, dia berkata, dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Dan ayat yang kelima, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bapak, Ibu, Saudara, ini menggambarkan bagaimana karya Allah yang begitu dekat dengan anak-anaknya. Allah pencipta yang besar dan agung itu juga adalah Allah yang peduli dengan setiap kita. Allah yang memperhatikan di setiap step, di setiap langkah-langkah kehidupan kita, di setiap perjalanan kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya jam digital, maka kita akan bisa melihat, menghitung berapa step bukan yang kita jalani dari semenjak kita bangun sampai kita beristirahat. Semuanya akan terhitung. Dan pernahkah kita merenungkan di setiap langkah dari langkah pertama sampai total langkah kita pada hari itu. Di setiap langkah itulah Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Dia menjaga agar langkah kaki kita tidak goyah. Kalaupun kita mungkin terhuyung, atau kita goyah atau sempoyongan, Tuhan tetap menopang. Dan kalaupun kita jatuh, Dia akan mengangkat kita. Bukankah ini gambaran yang menguatkan setiap kita? Dan Tuhan itu adalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ini adalah gambaran apa? Gambaran yang saya ingat pada waktu saya kecil, orang tua saya almarhum itu, papa dan mama saya almarhum selalu menggenggam tangan saya kalau berjalan gitu ya, di jalan. Dengan tangan yang kuat dan kokoh, tangan kanan saya ini dipegang. Dan saya merasakan kedekatan, kehangatan, dan perlindungan dari orang tua saya. Gambaran ini pula yang ditunjukkan oleh Allah bagi kita anak-anaknya. Nggak mungkin kan orang tua yang normal, dia memegang tangan anaknya itu dan menempatkannya di sebelah kanan. Pasti dia akan menempatkan di sisi kirinya untuk apa? Memegang tangan kanan anaknya itu dan untuk menjaganya. Gambaran Allah memegang kehidupan kita itu adalah satu gambaran yang memberikan kita kekuatan. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan caring-nya itu begitu besar bagi setiap kita. Seorang teolog bernama John Ortberg, dia mengatakan bahwa Alkitab memberikan dua gambaran kepada kita bahwa di tengah-tengah kondisi yang penuh risiko dan ada jaminan yang tak tertembusi, jaminan yang solid dari Allah. Impregnable security, jaminan yang tidak akan bakal jebol, tidak akan bakal kecolongan. Itu adalah jaminan yang solid yang datangnya dari Tuhan. Dan pada waktu kita melihat bagaimana kehidupan dari great followers of God, tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, kita bisa melihat kombinasi dari bagaimana mereka menghadapi realita yang menegangkan, tetapi di saat yang sama, mereka juga menunjukkan keyakinan yang berani untuk mereka merasakan keamanan di dalam genggaman Tuhan. Tangan Tuhan yang tak kelihatan itu selalu dan senantiasa menopang, memegang, menuntun, dan menyertai setiap umatnya. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita sampai pada bagian yang keempat dari Allah kita itu adalah Allah yang epic. C itu artinya apa? C itu artinya adalah connecting with God. Dalam Mazmur pasal 121 ini, ada dua kali disebutkan Tuhan adalah penjagamu, yaitu di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Menjelang bagian penutup, pemazmur dia menyatakan deklarasi imannya. Tuhan itu selalu menjadi penjaga dalam kehidupan kita. Dia akan selalu menjagamu. Dan di situ disebutkan juga pada waktu siang dan pada waktu malam. Artinya di setiap waktu dan di setiap musim. Bahkan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Penjagaan Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, tak pernah terkondisi. Dan ini menjadi paralel Bapak Ibu Saudara dengan Mazmur pasal 23. Dalam bagian dari Mazmur pasal 23, di bagian akhir juga dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah mengenal adanya kondisi, misalnya adanya physical distancing, social distancing. Karena apa? Penyertaan Tuhan itu tak pernah terkondisi dengan hal seperti itu. Kebajikan dan kemurahan itu begitu dekat dan menyertai dan mengikuti kehidupan setiap kita. Saya ingin menggambarkan di sini sebuah peragaan. Bagaimana gambaran Allah yang memberikan berkat, kebajikan dan kemurahan itu dalam kehidupan kita. Jadi ini gambaran, Pak Moses ini gambaran dari kebajikan dari Allah. Lalu Baudi menggambarkan gambaran kemurahan dari Allah. Lalu ketika dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku. Jadi saya akan memberagakan seperti ini. Pada waktu nanti saya melangkah, nanti Bapak Ibu follow ya. Nah, sudah siap ya? Dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku. Ya, kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
ketika kita selesai beribadah, keluar dari tempat ini atau beraktivitas, kebajikan dan kemurahan Allah senantiasa mengawal, senantiasa melekat, senantiasa mengikuti follow dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan, gambaran kebajikan dan kemurahan Allah ini juga saya ibaratkan seperti jari jempol ini. Bapak Ibu Saudara coba perhatikan, jempol ini menggambarkan apa? Sesuatu yang baik bukan? Sesuatu yang spesial, sesuatu yang istimewa. Sementara telunjuk ini menggambarkan, ini si aku, ya. Aku manusia, aku yang lemah, dan kerap kali kalau kita mau menunjukkan diri kan, kita pasti acungkan tangan dengan menunjukkan telunjuk. Dan telunjuk yang sama juga kerap kali kita mencoba untuk menunjuk orang lain, tetapi jari yang lain lebih banyak menunjuk pada diri kita. Artinya kita nggak lebih baik dari orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan juga, jempol ini yang menunjukkan anugerah Allah, kemudian telunjuk menggambarkan si aku, manusia ini. Bapak Ibu perhatikan ada gap di antara jempol dan telunjuk ini. Nah mari kita demonstrasikan, mari kita simulasi Bapak Ibu Saudara sambil menunjukkan jempol dan telunjuk seperti ini. Bapak Ibu Saudara, jempol itu harus tetap berada di posisinya. Nggak boleh bergerak ke depan atau ke manapun. Dan coba Bapak Ibu lakukan seperti ini. Coba telunjuknya itu dekatkan ke arah jempol. Dengan posisi jempol itu nggak boleh bergerak apa-apa. Dapatkah telunjuk itu mendekati jempol? Impossible kan? Nggak mungkin. Tetapi yang terjadi adalah anugerah Allah, melalui anugerah yang besar itu, dia akan merangkul, dia akan merapat, dia akan mendekat kepada si aku ini. Ini adalah gambaran kasih Allah. Kasih Allah yang besar kepada si aku yang berdosa. Jadi ingatlah bagaimana kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikuti kita. Walaupun kerap kali kita nggak dengar-dengaran atau mencoba untuk meninggalkan Tuhan. Seringkali kita abai dari Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan itu selalu mencari kita dan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Biarlah kita mengingat akan kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti kita, tidak hanya pada saat ini atau pada masa-masa tertentu, tetapi seumur hidup kita sampai kita akan berjumpa dengan Tuhan, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dengan firman-Mu. Kami boleh belajar bahwa Engkau adalah penolong kami satu-satunya, penjaga umat-Mu di dalam setiap journey, dalam setiap perjalanan hidup yang kami jalani pada saat ini. Tolonglah kami Tuhan untuk terus mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Kami telah mengalami akan penyertaan Tuhan selama ini. Dan ke depan juga pasti kami akan mengalaminya. Dan biarlah kami juga Tuhan sungguh-sungguh mengalami Engkau di dalam kehidupan kami di setiap waktu. Tolonglah kami Tuhan, pimpinlah kami supaya kami terus memusatkan hati dan pikiran kami, perhatian kami kepada Engkau di tengah-tengah realita yang kami hadapi. Kami sungguh-sungguh tetap fokus kepada Engkau ya Tuhan. Ini doa kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan bersatu di dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang maha kudus, Allah yang maha setia, yang selalu setia mendengarkan seru dan doa kami. Saat ini kami ingin memanjatkan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk terlaksananya retret di jenjang SMP yang telah berjalan ya Tuhan pada tanggal 8 sampai 9 April yang lalu ya Tuhan. Kami percaya pekerjaan tangan Tuhan tidak berhenti ketika kegiatan retret ini telah selesai. Kami percaya pekerjaan Tuhan terus berlanjut ya Tuhan di dalam kehidupan setiap murid-murid yang mengikuti retret ini ya Tuhan. Firman Tuhan yang ditaburkan akan terus merema di dalam hati mereka, sehingga menolong mereka, menguatkan mereka, ketika mereka menghadapi berbagai tantangan kehidupan, di usia mereka yang masih remaja ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, murid-murid kami yang telah mengikuti acara retret ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus Tuhan menolong mereka, untuk tetap setia hidup di dalam firman Tuhan. Saat ini juga kami menyerahkan Tuhan, rencana kegiatan untuk KKR di jenjang SMA yang akan dilakukan pada tanggal 16 April mendatang Tuhan. Tuhan kami serahkan setiap panitia yang sudah mempersiapkan acara ini Tuhan.
Engkau juga berkati setiap susunan acara, pembicara yang telah Tuhan utus ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak SMA kami ya Tuhan, untuk mereka boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengalami kebangunan rohani ya Tuhan, melalui KKR ini. Mereka boleh dibangkitkan iman mereka di dalam Tuhan. Mereka boleh membangun kembali komitmen mereka untuk setia menjadi pengikut Kristus di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga teringat dengan rencana retret di jenjang SMA pada tanggal 28 sampai 29 April mendatang Tuhan. Tuhan kami percaya, seperti halnya Tuhan menyertai retret di jenjang SMP, kami juga percaya Tuhan akan terus menyertai juga Tuhan rencana retret untuk jenjang SMA ini. Sehingga retret ini juga boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang mengikutinya. Kami serahkan setiap acara yang sudah disiapkan oleh panitia. Kami serahkan juga setiap pembicara yang Tuhan sudah utus ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat firman bagi setiap murid-murid di jenjang SMA yang akan mengikuti retret ini. Kami serahkan segala sesuatunya, terutama sarana prasarana pendukung ya Tuhan, di mana retret ini akan dilakukan secara online ya Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, biarlah setiap alat yang kami gunakan, itu boleh Tuhan berkati. Boleh Tuhan pakai untuk memperlancar acara ini ya Tuhan, sehingga segala pesan yang Tuhan sudah persiapkan, itu boleh tersampaikan dengan baik ya Tuhan kepada setiap murid-murid kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa, khusus mendukung Tuhan pelayanan misi di Albania. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap misionaris ya Tuhan, yang telah Tuhan utus untuk membawa misi Tuhan, menyatakan kabar berita sukacita kepada masyarakat di sana ya Tuhan. Di mana masyarakat di sana masih memiliki cara berpikir yang pragmatis ya Tuhan, kurang memiliki toleransi terhadap agama, dan juga masih mempercayai tahyul ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan berkenan ya Tuhan, memakai setiap misionaris yang Tuhan sudah utus, untuk membawa setiap masyarakat di Albania berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga mereka merasakan kasih Tuhan, merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka, yang mampu mengubahkan cara berpikir mereka dan cara hidup mereka. Sehingga mereka boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan menyatakan iman kita untuk siap diutus Tuhan di dalam kehidupan nyata kita. Kita percaya pertolongan Tuhan bagi kita kekal untuk selama-lamanya. Kita nyatakan iman kita untuk tetap percaya akan janji Tuhan, hidup bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Di saat kami bimbang, saat kami tertekan, kami datang padamu Tuhan. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, tanganmu menjaga, yang berharap
hidup bagimu Tuhan. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kebaktian selesai. Silahkan duduk, silahkan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.